Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, yang kita muliakan bersama Bapak Ketua PDM Al-Mukarram Al-Ustadz Sabto Suhendro SAG MPD beserta seluruh jajaran PDM, PDA, PCM, PCA, UPP, Ortom, dan lain-lain, dan Kepala KUA dan lain sebagainya. Tentu undangan-undangan yang lain yang hadir di pertemuan kali ini. Saya menyiapkan slide ini 30 lebih halaman. Jadi mudah-mudahan waktunya cukup saya sampaikan kurang dari 45 menit. Karena memang bicara wakaf ini, biasanya slide ini saya bicarakan dalam 3 pertemuan. Karena dia berisi tentang teori-teori wakaf, konsep-konsep wakaf, baik di dalam fikih, di dalam perundang-undangan, dan prakteknya di lapangan. Juga terkait dengan inovasi dan kreativitas baru kontemporer di dalam pengembangan wakaf. Ini tema-tema besar yang mestinya butuh waktu untuk menjelaskannya. Belum lagi kalau kita bicara lebih spesifik, wakaf dan pendidikan, itu satu hal lagi. Wakaf dan kesehatan, wakaf dan infrastruktur, atau wakaf dan pertanian, wakaf dan perkebunan, peternakan, dan lain sebagainya. Itu ya tema-tema, atau wakaf dan jasa sekarang. Jadi ini tema-tema besar sebetulnya yang saya berharap ke depan kajian-kajian wakaf ini diperbanyak, diperluas. Mengapa? Karena peradaban Islam itu sepanjang sejarahnya itu dibangun dengan instrumen wakaf. Jadi umat Islam itu 14 abad itu peradabannya itu adalah peradaban wakaf. Kalau kita lihat di dalam sejarah Islam, itu kalau kita bicara peradaban Islam itu pasti di situ ada jejak wakafnya. Nah, cuma ada jejak yang berhasil, ada yang jejaknya mandek gitu. Tetapi bahwa wakaf itu menjadi instrumen paling penting. Nah, kalau sekarang kita ingin mencoba mengembalikan lagi wakaf itu menjadi instrumen kebangkitan peradaban kita, berarti harus wakaf, mau nggak mau gitu ya. Itu sebagai mukadimah ya. Kalau kita bicara wakaf itu pasti kaitannya dengan harta, karena wakaf itu kan menginfakkan harta. Dalam Al-Quran di halaman pertama, atau lebih khususnya halaman kedua. Jadi kalau kita buka mushaf Al-Quran, halaman pertama itu surat Al-Fatihah, halaman kedua itu Al-Baqarah 5 ayat. Padahal Al-Quran itu isinya berapa ratus halaman? Ya, 30 juz, 6.000 sekian ayat. Itu di halaman kedua itu sudah bicara tentang harta sebelum bicara yang lain. Ini yang banyak kita nggak sadari. Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fi hudalil muttaqin.
alladzina yu'minuna bil ghaibi, ya ini masalah keimanan, wa yuqimunas shalah, ini ibadah, manifestasi dari keimanan, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka yang mau menginfakkan sebagian hartanya. Jadi wa mimma razaqnahum yunfiqun itu ayat tentang harta. Ini ayat tentang wakaf. Memang tidak spesifik menyebut tentang wakaf. Yang ingin saya katakan adalah tema wakaf itu tema pertama dalam Al-Quran. Tema tentang harta itu tema termasuk tema-tema pertama dalam Al-Quran setelah alladzina yu'minuna bil ghaib. Kan itu soal keimanan. Yu'minuna billah itu ghaib. Kan Allah nggak bisa dilihat, tapi ada. Ini bukan ghaib dalam perspektif orang awam ya. Kalau orang awam ghaib itu mistik. Kalau kita ghaib itu adalah as-sam'iyat, sesuatu yang ada, didengar tapi tidak bisa dilihat. Tapi kita iman. Allah, malaikat, yaumul akhir, neraka dan surga, kan nggak ada yang pernah lihat neraka dan surga toh. Tapi kenapa kita beriman? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, itu berarti menggambarkan dimensi ibadah. Ya ada sholat, ada zakat, ada puasa, ya ada ritual-ritual. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, itu tentang sesuatu yang kita miliki, yaitu harta. Jadi kalau kita mau masukkan khutbah Jumat itu kan setahun. Kalau seminggu itu 4 kali khutbah Jumat, kali 12. Berapa? Berarti 48, 80? 48 ya? 48. 52 kali khutbah Jumat, ya kan? Pertanyaannya adalah tema tentang wakaf berapa kali? Kita punya forum 15 menit kali 52. Sama sekali nggak menyinggung tentang wakaf, padahal itu ada di dalam halaman-halaman pertama Al-Quran, tema-tema pertama dan amat sangat penting. Belum lagi pengajian Ahad pagi, seminggu sekali. Berarti itu 1 jam kali 52 kali. Khutbah Jumatnya 15 menit kali 52 kali. Kita punya berapa ratus jam sebenarnya dalam setahun itu, di mana itu adalah forum tabligh. Tapi karena tabligh kita tidak pernah didesain, sehingga ya sporadis, sakarepe sing arep ngomong. Ini penting sebelum saya bicara tentang wakaf itu sendiri. Berikutnya hadis. Ini kan hadis paling populer. Siapa yang nggak hafal hadis ini? Orang awam aja hafal kok. Ya kan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salasa." Manusia itu kalau meninggal dunia, sudah mati, itu terputuslah semuanya. Amalannya terputus kecuali 3 hal. Bapak Ibu, 3 hal itu yang disebut dulu apa? Shadaqatin jariyah. Kenapa bukan ilmun yuntafa'u bihi dulu? Kenapa bukan waladin sholihin yad'ulahu dulu? Tapi yang pertama kali disebut adalah sedekah jariyah. Jadi manusia itu kalau mati, detik ini mati, detik berikutnya berarti dia udah menjadi mayit. Hari ini, detik ini dia dicabut nyawanya, detik berikutnya dia mayit. Maka detik kedua setelah kematiannya itu yang pertama kali berfungsi dan berjalan argonya adalah sedekatin jariyah. Ini kan tema besar, tema penting, tapi nggak pernah disinggung oleh khotib. Padahal hadis ini kalau dikhutbahkan 3 kali khutbah. Ayat tadi wa mimma razaqnahum yunfiqun itu kalau dikhutbahkan 15 menit kali 3 kali pertemuan, itu bisa mencerahkan loh. Apalagi kalau 5 tahun ngomong itu terus. Wakaf akan menjadi perspektif kita di dalam memahami agama ini. Ini ada pendapat ahli hadis dan ini sudah jamak.
Jadi jumhur ahli hadis, mayoritas ahli hadis itu mengatakan bahwa sodakotin jariyah itu adalah wakaf. Karena ada kata-kata jariyahnya itu loh. Kalau sodakotin tok tidak ada jariyahnya, itu sedekah yang putus. Bedanya apa? Ada sedekah yang putus. Ada kita lagi jalan, ada orang minta makan, kita kasih makan, itu sodakoh, bukan sodakoh jariyah, sodakoh titik. Ada pengemis datang, dia minta uang, kita kasih uang, itu sodakoh, tapi sodakoh saja. Nah, kenapa Rasulullah itu membuat sifat sodakotin jariyatin? Apanya yang jariyah? Itu adalah sedekah yang sekali dia melakukan, pahalanya repeat. Orang wakaf lantai masjid kan cuma sekali dia wakaf itu, padahal cuma semeter aja. Dilelang, siapa yang mau wakaf lantai masjid semeternya 1.000, hanya wakaf 1.000, belikan lantai masjid, jadilah 1 meter. 1 meter itu bisa untuk 2 orang sholat. Begitu dia wakaf sekali itu, maka repeat tiap detik, tiap saat, sepanjangnya sampai yaumul qiyamah, pahalanya ngalir terus, udah nggak bisa di stop. Itu yang disebut dengan sodakotin jariyah. Jadi jangan sempit memaknai hidamatal insan in qata amalu illa min salasa, sodakotin jariyah, sedekah enggak, ini bicara soal wakaf, bukan soal sedekah biasa. Kemana hadis ini? Ya, lagi. Kalau kita bicara harta, konsep harta itu kan Allah memberi kita harta, kita ini dikarunia harta, digunakan untuk 3 hal kan. 1, yang pertama itu harta itu digunakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Itu banyak jalannya. Sedekah, infak, zakat, wakaf, itu kan harta yang digunakan untuk taqarrub ilallah. Ada harta buat pergi haji, ada harta buat bangun tempat ibadah, itu kan taqarrub ilallah. Yang kedua, harta digunakan untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga, ya, nafkah dan lain sebagainya. Yang ketiga, harta disalurkan kepada masyarakat. Jadi mestinya harta yang ada di kita yang dititipkan oleh Allah itu 3-tiganya berfungsi. Al-Quran juga menyebutkan harta sebagai ujian hidup. Ini ayatnya udah dipahami semua ya. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi wassamat wa basyiris sabirin. Kita tuh apalnya cuma alladzina idza asabhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sing dihafal kuwi, padahal kuwi maksudnya adalah lanjutan dari ayat sebelumnya. Ini ada persoalan ujian hidup, dan harta diantaranya adalah salah satu dari ujian hidup. Ada orang mulia karena hartanya, ada orang celaka karena hartanya. Ada ungkapan, jangan jadi orang kaya karena hisapnya berat. Kalau gitu jadi orang miskin saja. Terus saya balik, enggak. Orang kaya itu jalan ke surganya itu tol. Lah terus Sayyidina Utsman gimana? Kaya banget, tapi kan tol. Kenapa? Karena ini bukan soal kaya atau miskin, soal bagaimana mengelola kekayaan. Jadi jangan kita terjebak pada bendanya. Jangan jadi orang kaya, orang miskin saja. Kaya repot nanti pertanggungjawabannya. Itu kan karena pikiran kita kepada bendanya. Nanti jangan jadi orang pinter, orang bodoh aja. Orang bodoh kenapa? Aman. Kalau orang pinter nanti banyak pertanyaan dengan ilmunya itu. Ya nggak bisa begitu dong. Jadi jangan fokus pada bendanya, tapi fokus bagaimana cara kita mengelola itu. Orang kaya itu surganya dekat. Kenapa? Semua bisa dibeli kok. Saya mau tanya Bapak Ibu, itu harta itu dibawa mati apa enggak? Siapa yang bilang harta enggak dibawa mati? Salah. Yang benar itu harta dibawa mati, itu ajaran Islam. Cuma bawa matinya enggak kayak mereka.
Kalau mereka bawa mati itu dikubur bareng. Lah terus hadis tadi idza matal insan in qata amalu min itu kan sedekah jariah kan artinya ada apa? Apa artinya? Harta dibawa ya mati toh. Mau mengalir enggak pahalanya setelah kematian kita? Mau ya sedekah jariah. Cara kita membawa mati harta itu tidak berarti harta kalau kita mati nanti masih gelangnya apa batangannya semuanya itu dimasukkan ke dalam liang lahat. Bukan begitu. Caranya adalah disedekahkan, diinfakkan, diwakafkan. Itu cara terbaik membawa harta itu menuju kematian. Itu kan alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Itu kan peringatan. Awas ya, bermegah-megahan itu, berfoya-foya itu, bergagah-gagahan itu seringkali membuatmu lalai. Nanti ingat-ingat sudah mau masuk kuburan, baru mau tobat. Terlambat. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bisaq ila rabbika yauma idzinil masaq. Itu al-qiyamah di ayat-ayat terakhir tuh. Nggak bisa lagi sudah, mau apa, terlambat. Al-Quran juga menyindir kita, alladzi jama'a malau wa addadah yahsabu anna malahu akhlada. Yang numpuk-numpuk harta, ngitung-ngitung, itu bukan berarti nggak boleh jadi orang kaya. Numpuk harta, jama'a malau wa addadah, dan menghitung-hitung itu maksudnya kikir. Bukan ditumpuk-tumpuk, dihitung-hitung terus. Sedekahkan, wakafkan supaya menjadi sedekahun jariyah. Ya, itu. Nah, ada hadis lagi, ini masih teori-teori dulu, masih pelarisan dulu. Ada hadis lagi misalnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi fima afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi fima amila bihi wa an malihi min aina ata atau min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kita ini akan ditanya tentang 4 hal. Tidak akan bergerak di hari kiamat. Kaki kita nggak akan bergerak kecuali selesai 4 pertanyaan ini. Baru silahkan. Nah, silahkan itu nanti bisa kanan bisa kiri, jurusannya beda-beda. Tapi ini akan ditanya 4 hal ini. Umur, tentang jasad, tentang ilmu, dan tentang harta. Hanya harta yang ditanyakan in dan outnya. Kalau umur kan nggak tanya dari mana umurmu, kan nggak usah tanya. Ilmu juga nggak ada. Kamu dapat ilmu dari mana? Ilmu itu bebas, dapat dari mana aja, nggak ada halal haram selama bermanfaat. Tapi kalau harta, entah dulu dari mana dapat ini. Kemudian setelah itu kemana kamu salurkan harta itu? Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita masuk ke topik harta. Harta itu sebetulnya adalah peluang, bukan beban. Jadi jangan melihat harta sebagai beban, tapi harta sebagai peluang. Tadi, dari mana dalilnya harta sebagai peluang? Idza matal insan in qata amalu illa min salas. Itu peluang. Kemudian mana dalilnya? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mana lagi? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan pernah mencapai kemuliaan yang sempurna sebelum kamu mau menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Mimma tuhibbun. Tolong perhatikan ya ayat ini. Ini Ali Imran 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai pada kemuliaan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Yang kamu cintai apa yang kamu miliki? Ya, beda apa sama? Itu ibu-ibu kalau buka dompet ada banyak warna ya di dompetnya. Warna hijau, warna coklat, warna apa lagi? Ya, biru, abu-abu, ada warna merah. Itu dimiliki semua oleh ibu-ibu itu. Pertanyaannya yang paling dicintai warna apa? Warna apa? Merah. Yang diinfakkan warna apa?
Ya berarti ayatnya ganti wae. Ayatnya ganti nih kalau gitu. Saya ingin kasih tahu begini, ayat ini mengubah cara pandang sahabat Nabi pada waktu itu, dan ayat ini bisa menggerakkan Utsman bin Affan mewakafkan seluruh hartanya. Satu ayat mengubah pola hidup sahabat. Kita 6.000 ayat nggak berubah-berubah. Sebab orang ngerti. Sahabat begitu lantanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun, itu langsung kerasa dia, goncang hatinya. Wah, itu pabrik, itu saya paling suka karena itu pabrik paling menghasilkan. Itu yang diwakafkan. Itu tanah ada sekian bidang. Ini yang paling saya suka. Kenapa? Yang paling strategis dan yang paling mahal nilai ekonomisnya. Itu yang diwakafkan. Sekarang kita yang diwakafkan adalah yang memang susah-susah itu. Sehingga nadirnya PCM-nya bingung ngelolanya. Lalu dapat wakaf neng pojok, neng ujung, neng gunung. Iya toh? Di mana Ali Imran 92 ini? Kuwi nek dikhotbahke sak khotbah rong khotbah ayat iki wae ditafsir, itu ya siapa tahu hidayah masuk lewat situ. Ada Utsman bin Affan baru muncul di situ. Mengulang sejarah 14 abad yang lalu. Dulu Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, saudagar-saudagar itu berubah cara hidupnya gara-gara satu ayat ini. Siapa tahu setelah khutbah 2 kali tentang lantanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ini orang pada berubah semua. Besok majelis wakaf bingung karena pada mewakaf semua. Harta, apa yang bisa kita siapkan? Lihat, ini saya contohkan beberapa sampel. Harta itu, harta yang kita miliki, ini kaitannya dengan persiapan mati. Anggap saja kita sekarang dikaruniai harta, lalu kita akan mati, dan pasti kita akan mati, cepat atau lambat, suka atau nggak suka, itu rahasia Allah. Nah, sebelum kematian datang, jangan sampai nanti kematian datang lalu kita bisa nggak ditunda kematiannya. Mau apa? Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin. Itu kan Al-Quran mengatakan begitu. Minta ditunda kematiannya gara-gara ya siapa tahu pengen sedekah. Lah wingi-wingi ning ndi? Nah, itu kan? Nah, ini. Maka sebelum datangnya kematian, kalau ada harta tangan kita, segera selesaikan 5 hal ini. 1, harta dizakatkan. Clear ya? 2,5% atau 5% atau 10% sesuai dengan ketentuan. Sedikit sekali. Jadi zakat ini Allah nggak minta banyak, sedikit, dan itu aturannya ketat. Harus ada haul, ada nisab. Kalau memang nggak sampai haul, nggak sampai senilai 85 gram emas dalam setahun, ya memang nggak wajib zakat, ya clear sudah. Bebannya nggak ada kewajiban itu. Tapi begitu nyampe batas minimal itu, nisab, ya berjalan setahun, 85 gram emas nilainya, dan berlaku setahun, dan terus berikutnya tahun berikutnya, berarti dia sudah wajib zakat. Oke, clear zakat. Ada yang kita zakatkan. Infak. Bagi yang sudah zakat 2,5%, ya masa 2,5%? Ya tambah lagi menjadi 10%, yang 7,5% berarti infak. Bagi yang belum wajib zakat karena belum mencapai nisab, ya masa enggak ada infak sama sekali, orang ketang 1.000, 2.000, ya kan? Jadi infak ini lebih luas, lebih lentur hukumnya. Ada waris. Nah, ini waris adalah syariat yang baru akan dilaksanakan ketika ada peristiwa kematian. Kalau tidak ada kematian itu namanya bukan waris. Iki saurungnya aku mati tak bagi-bagi ya, dok, gitu. Namanya bukan waris, namanya apa itu? Hibah. Jadi waris itu hukum yang wajib diketahui oleh kita yang masih hidup
tapi pelaksanaannya ketika sudah mati. Keri-keri nek ngaji waris, saya ngaji bapak ibu kabeh. Padahal waris itu sebetulnya adalah ujian untuk anak. Maka saya bilang kalau mau ngaji waris tuh yang ngaji anak-anak. Karena persoalannya nanti di anak-anak. Saya pernah mengadakan pengajian waris. Saya teko wis tuwa kabeh. Iki nih Pak, sampai ngerti waris, paham. Begitu meninggal, sing ribut sapa? Sampai udah nggak bisa bangun lagi, sudah mati. Itu waris. Hibah. Waris itu keputusannya setelah mati atau ada peristiwa kematian baru dilakukan syariat waris. Kalau hibah masih hidup. Dan hibah kepada siapa saja, bisa kepada anak atau kerabat atau orang lain atau guru atau siapa saja. Ada wasiat. Wasiat itu beda dengan hibah, beda dengan waris. Wasiat itu keputusannya ketika masih hidup, eksekusinya setelah mati. Kalau hibah, keputusannya ketika masih hidup, eksekusi ketika masih hidup. Kalau waris, tidak usah ada keputusan, itu nanti otomatis tereksekusi sendiri setelah kematian. Betul nggak? Wah nanti kalau saya mati rebutan, ya hibahnya sekarang. Sini, yang sana buat kamu ya, notaris tulis. Yang sana buat kamu ya, dah, sana buat kamu. Itu suka-suka orang tua, nggak boleh anak protes. Kok kayak lu akeh, kok masih hibah kok. Kalau hibah itu yang menentukan adalah bapak ibunya. Kalau waris yang menentukan Allah dan Rasulnya, beda. Kok aku itu waris kok luwih cilik? Ora iso, aku ora terima. Berarti saya nggak terima dengan Allah dan Rasulnya. Itu. Nah kalau wakaf itu diputuskan ketika masih hidup, dilaksanakan ketika masih hidup. Diputuskan ketika masih hidup, bisa dilaksanakan ketika sudah meninggal. Namanya wasiat wakaf. Wasiat tapi bentuknya wakaf. Contoh, besok nek aku mati, kabeh ya iki jiro lupat mo 6 anak 6. Ada saksinya. Kae sing tanah jajar masjid bapak jangan diwaris. Karena itu bapak ingin supaya diwakafkan kepada masjid sebagai perluasan masjid sana. Nanti setelah bapak meninggal, wasiat ini. Itu namanya wasiat, bentuknya wakaf. Diputuskan ketika masih hidup, dilaksanakan ketika sudah mati. Boleh apa enggak? Boleh. Atau diputuskan masih hidup, laksanakan masih hidup. Enggak usah nunggu mati. Pak Mir, sini. Itu tanah saya wakafkan ke sampean. Selesai. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ini bisa milih 6-6-nya, atau minimal milih 5 dari 6, atau milih 4 dari 6, utawa yo 3 dari 6, nek ora yo 2 dari 6. Tapi nek orang sing pilih zakat ora, infak ora, hibah ora, wasiat ora, wakaf ora, ya waris tibone. Kari-kari waris juga ora, karena nggak ada yang mau diwariskan. Itu orang yang paling kasihan itu kalau tidak ada yang dipilih 6-6-nya itu. Tidak ada persiapan mati dengan hartanya karena tidak melaksanakan 6 hal itu. Nah ini nggak usah saya kuesioner, masing-masing jawab di rumah. Kira-kira awake dhewe iki kabeh milih piro kadek 6 iki. Zakat wis urung laksanakan. Infak, waris ya nanti itu mau tak waris yang ini itu. Oke, hibah, wasiat tidak boleh lebih dari 1/3. Ya, kalau wakaf gimana? Wakaf boleh, karena wakaf beda dengan wasiat. Jelas semuanya? Oke.
Nih, tentang wakaf sekarang. Kita masuk poin wakaf. Wakaf itu unsurnya ada wakif, ada nazir, ada harta yang diwakafkan, ada ikrar wakafnya, ada peruntukan wakaf itu untuk apa, dan jangka waktu wakaf. Itu dalam Undang-Undang Wakaf 41 tahun 2004 itu pasal 6. Ya, jelas ini. Ini disimak betul. Kemudian peruntukan wakaf ini tadi sudah disinggung, ada untuk ibadah, ada untuk pendidikan, bisa kesehatan, bisa untuk membantu fakir miskin, yatim piatu, anak terlantar, Pak jompo, janda-janda, apa semua itu di situ. Bahkan dulu itu ada wakaf untuk binatang di zaman Utsmani itu, Turki Utsmani. Jadi ada wakaf untuk pemeliharaan dan penitipan binatang peliharaan. Itu ya, sampai segitunya Islam itu memuliakan makhluk hidup itu. Ada wakaf bukan untuk manusia tapi juga untuk makhluk Allah yang lain. Ada juga kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, ada juga hal-hal yang lain yang bersifat kepentingan umum. Sekarang kita bicara klasifikasi wakaf. 1, berdasarkan wakif. 2, objek wakaf. Yang ketiga, penerima manfaat wakaf. Keempat, jangka waktu wakaf. Yang kelima, nazir. Kita akan bahas satu persatu klasifikasi ini. Pertama dari sisi wakif. Wakif itu ada 3 golongan wakif. Bisa jadi wakif itu bersifat perseorangan. Atau yang kedua, wakif bersifat organisasi. Atau yang ketiga, wakif bersifat badan hukum. Muhammadiyah ini termasuknya wakif yang nomor berapa? C, sebagai badan hukum. NO itu kalau nerima wakaf, ya kalau yang nerima itu adalah NO atau Muhammadiyah, berarti dia nadir dalam konteks sebagai badan hukum. Tapi ada organisasi, misalnya organisasi apa? Kumpulan dai kampung. Ono wong 20 bikin asosiasi dai kampung. Nah, 20 orang ini sebagai organisasi itu menerima wakaf supaya dai-dai kampung ini nanti bisa mengembangkan pendidikan di kampung itu. Itu namanya wakaf dalam konteks nadirnya sebagai organisasi. Atau nadir yang bersifat perseorangan. Nah, saya kira di zaman ini nadir perseorangan kalau bisa diperkecil. Kenapa? Karena berarti bergantung pada nadir itu, kalau nanti meninggal segala macam, ini yang tahu hanya dia. Ya, diwariskan lagi nadirnya. Nah, belum tentu nanti penerusnya itu, kalau penerusnya adalah keturunan dia, itu dia sebagai nadir, bapaknya nadir, tapi begitu karena perseorangan turun ke anaknya, anaknya bukan nadir, anaknya pemilik tanah itu. Nah, itu yang terjadi. Mestinya bapaknya statusnya nadir, bapaknya meninggal, anaknya statusnya apa? Nadir menggantikan bapaknya, meninggal lagi cucunya, apa statusnya? Nadir meneruskan bapaknya. Jadi boleh nggak nadir perseorangan? Boleh, tapi itu dibanding dengan yang organisasi atau apalagi badan hukum, sebetulnya lebih secure kalau nadir itu bersifat badan hukum. Kalau badan hukum kan banyak orang. Majelis wakaf ini ada ketua majelis wakaf, ada sekretaris wakaf, ada bendahara, di atasnya ada PDM-nya, PCM-nya, di atas lagi PWM, lagi PP, ini badan hukum. Jadi sulit untuk dilakukan penyimpangan-penyimpangan itu. Objek wakaf, ya ini ada di dalam pasal 15, pasal 16, banyaklah. Tapi intinya objek wakaf itu 2, yaitu harta tak bergerak dan harta bergerak. Jadi harta yang bisa kita wakafkan itu ada 2 kategori, yaitu harta tidak bergerak
ekor kalau dalam bahasa Arab, ada harta yang bergerak, manqul dalam istilah bahasa Arabnya. Harta tidak bergerak contohnya apa? Tanah, bangunan, tanaman, rumah susun dan lain sebagainya. Fix aset. Harta yang bergerak, mobile, manqul, apa misalnya? Uang. Uang itu kan bergerak dia. Ya, pindah-pindah, nilainya juga fluktuatif. Uang atau logam mulia, surat berharga, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa dan lain sebagainya. Itu adalah harta bergerak. Ini semua bisa diwakafkan. Saya punya tanah 5 hektar, yang 2 hektar saya wakafkan, berarti saya wakafkan tanah, berarti masuk kategori harta tidak bergerak. Saya punya bangunan, apalagi tanah ada bangunannya, ini tanah dan rumahnya saya wakafkan untuk rumah tafid PDM Pemalang misalnya, itu berarti saya mewakafkan tanah dan bangunan. Termasuk tanaman, mungkin ini ada apa namanya pohon jati, jumlahnya ada 1000 pohon, ya kan? Itu berarti termasuk wakaf, karena itu bisa kita jual, uangnya kita masukkan ke dalam wakaf. Rumah susun juga begitu, atau uang, atau logam mulia, emas batangan, atau surat berharga, apa ya, saham misalnya, atau kepemilikan kita dengan surat berharga di satu entitas ekonomi misalnya, atau apa begitu, surat berharga yang ada nilai ekonominya, termasuk diantaranya sertifikat itu yang surat berharga. Haki itu misalnya saya menciptakan satu penemuan, didaftarkan, ini menjadi paten saya, dan akhirnya paten itu dipakai oleh orang, dibeli oleh orang untuk memproduksi suatu hal. Nah itu berarti saya dapat royalti dari situ. Nah ini saya wakafkan royaltinya, bisa nggak? Bisa. Di Al-Azhar itu ada satu kawasan, itu adalah namanya Madinatul Bu'us Al-Islamiyah atau Islamic Mission City. Jadi komplek asrama untuk mahasiswa asing. Ada 100 lebih kewarganegaraan di situ. Ya, mungkin sekitar 5.000-an yang tinggal di situ. Saya dulu termasuk tinggal di situ. Itu ada gedung-gedung namanya, yang pada waktu saya di sana ada gedung baru dibangun namanya Mabna Asy-Sya'rawi. Gedung Sya'rawi. Sya'rawi itu maksudnya apa? Syekh Sya'rawi, Mutawalli Sya'rawi. Apakah Syekh Mutawalli Sya'rawi kasih uang? Tidak. Ternyata dari royalti buku-buku dan kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi itu royaltinya semua diberikan kepada Al-Azhar, kemudian dibangunlah gedung 5 lantai bisa untuk menampung sekian ribu mahasiswa. Tahun depan dapat royalti lagi, bangun gedung lagi. Tahun depan dapat royalti lagi, bangun rumah sakit. Yang diwakafkan apa tadi? Royalti, artinya hak atas kekayaan intelektual. Atau hak sewa. Ya, saya punya kos-kosan, ada 10 pintu, 10 kamar kos-kosan. Kan saya dapat sewa tiap bulan, tiap tahun. Hak sewa itu apa, uang sewanya saya berikan, itu namanya wakaf juga. Lanjut. Wakaf dari sisi jangka waktu ada 2, ada wakaf abadi, ada wakaf sementara. Dalam undang-undang ada, dalam fikih juga ada. Jadi boleh nggak wakaf itu pakai jangka waktu? Boleh. Karena undang-undang pasal 6 ada jangka waktu wakaf. Dalam fikih juga ada al-waqful mu'abbad, waqful mu'aqqad. Ini pendapatnya ulama. Siapa saja yang mendukung wakaf abadi? Imam Syafi'i, Madzhab Hambali, ya, Madzhab Hanafi dan Muhammad bin Hasan. Ini termasuk pengikut dari mazhab-mazhab itu. Di sisi lain, siapa yang berpendapat wakaf itu temporer? Fikih 4 mazhab aja beda pendapat. Imam Maliki termasuk yang mendukung mazhab
bisa dilakukan sementara. Ada Syekh Abu Yusuf, ada Muhammad Abu Zahra dan lain sebagainya. Jadi ada dua pendapat. Ya kayak kunut ada dan tidak. Kayak tarawih itu 11 atau 21. Ya tinggal pilih. Tapi terlepas dari fikih, sebetulnya undang-undang sudah membuat. Berarti undang-undang itu udah clear, sudah melalui satu proses perdebatan di tingkat perancang undang-undang sampai akhirnya sepakat ijma ulama dan para ahli hukum dibolehkannya wakaf dengan sementara. Jelas ya? Oke, kita lihat. Wakaf sementara itu bisa berupa apa? Satu, tanah, lahan perkebunan, bangunan, kendaraan atau uang. Contoh tanah. Wakaf sementara. Ini saya punya tanah nggak lebar, atau tanah dan bangunan misalnya. Ini tanah 1000 meter, ada rumah besar isinya 10 kamar. Letak rumah itu di samping kampus perguruan tinggi Islam. Terus saya bilang, saya wakafkan rumah ini untuk mahasiswa yang kuliah di sini selama 5 tahun. Saya akan pilih orangnya. Maka mahasiswa, kalau satu kamarnya 2 berarti berapa 10 kamar? 20 mahasiswa tinggal di situ dalam waktu 5 tahun. Kudunya bayar ora? Bayar, tapi ini nggak usah bayar. Itu wakaf apa? Wakaf sementara. Setelah 5 tahun rumahnya saya jual. Setelah 5 tahun saya mati, rumahnya diwaris. Jadi wakafnya sementara apa abadi? Sementara. Atau lahan perkebunan. Baik, saya punya kebun sawit. Ya nggak banyak sih, 50 hektar misalnya begitu. Tapi yang 20 hektar ini ya, yang dari ujung sini sampai ujung sini itu harus jelas. Yang 20 hektar dari 50 hektar, baik, yang 20 hektar ini saya wakafkan untuk PDM Pemalang, untuk menunjang biaya pendidikan di semua sekolah-sekolah di PDM Pemalang selama 10 tahun dari hasil 20 hektar ini. Kalau udah 10 tahun, stop. Kecuali dia bilang lagi, saya lanjutkan lagi 10 tahun lagi berikutnya. Itu namanya wakaf apa? Sementara. Atau kendaraan. Saya ini perusahaan rental mobil. Aku punya mobil yang saya rentalkan, perusahaan rental mobil, jumlah mobilnya ada 20. Terus saya bilang, yang satu mobil ini saya wakafkan kepada pesantren Al-Manar untuk digunakan operasional pesantren selama 2 tahun. Silahkan dipakai. Kudune kan Al-Manar tuku toh, utawa nyewa. Iki tuku ora, nyewa ora, tapi silahkan dipakai 2 tahun. Setelah 2 tahun mobilnya dibalikin lagi, ganti lagi mobil yang baru lagi. Itu namanya wakaf apa? Sementara, berupa kendaraan atau uang. Nah ini ada undang-undangnya, uang wakaf, uang berjangka. Saya punya uang yang nggak banyak di rekening, cuma 300 juta misalnya. Tapi uang ini mau saya pakainya 4 tahun lagi. Karena ini cadangan uang untuk kuliah kedokteran anak saya yang bontot, yang sekarang masih 3 SMP. Berarti masuk kedokteran ini 4 tahun lagi toh. Duitnya udah disimpen. Terus bilang, lah itu ada pondok mau bangun, itu ada apa namanya, AU mau bangun apa. Ya udah pakai aja duit saya ini dulu. Yang penting 3 tahun balik. Ya, itu wakaf apa? Sementara dalam bentuk uang. Wakaf uang sementara. Padahal PDM butuhnya 3 miliar. Lah kan cukup cari 10 orang yang punya 300 juta. Atau 30 orang yang bisa wakaf
selama 3 tahun A 100 juta. Terus PDM mengembalikannya dari mana? Iki nanti kalau ini udah jadi, ini akan menghasilkan, dicicil dari situ. Bisa nggak? Bisa. Itulah wakaf uang berjangka sementara. Sekarang wakaf uang itu dari sementara bisa abadi. Wakaf sementara itu bisa abadi. Contoh, mobil yang tadi saya wakafkan itu kan akadnya 3 tahun. 3 tahun tarik lagi mobilnya toh, ganti lagi mobil lain. Ternyata setelah 3 tahun tak pikir-pikir, nggak usah ditarik lah, wes kita kayak gini wakaf. Berarti berpindah dia dari wakaf sementara menjadi wakaf abadi. Jelas nggak? Padahal mobilnya tambah, oh tak kayak meneh siji, jadi mobil loro. Yang satu tadi, mobil pertama itu wakaf sementara menjadi wakaf abadi, berarti ini miliknya kita sebagai nadir, aset wakaf kita. Saya tak tambah lagi, ini saya wakaf lagi, mobil satu lagi, wakaf sementara 3 tahun. Yang satu statusnya wakaf sementara mobil 3 tahun. Yang satu lagi sudah menjadi wakaf abadi, berarti wakaf aset. Jelas? Itu sudah saya lakukan. Ada orang dulu wakaf mobil Innova 2015 bensin. Innova yang bagong itu apa namanya, udah yang sebelum Rebon itu. Apa? Barong ya, sebelum Rebon itu. Itu 3 tahun. Itu mau diganti mobil itu, Pak saya tuker Pak, gini. Saya bilang enggak, masih cukup, masih layak. Enggak, ini udah tak ganti yang baru. Enggak, jangan please. Iki sih nikmat, sih udah cukup gitu. Ini orangnya mungkin dirayu-rayu, dihapus angel, wes kayak gimana lah. Malah dikasih lagi Fortuner 2021, 2022. Jadi akhirnya yang Innova 2015 sekarang menjadi aset wakaf kita abadi. Ada lagi satu mobil lagi Fortuner, itu menjadi wakaf mobil berjangka. Jelas semuanya? Ini sebelum ini pernah kebayang wakaf kayak gini nggak? Pinjam, ada akadnya wakaf, wah dapat pahala. Lah kalau wakaf itu dipakai untuk pengajian, berarti kan kabeh pengajian itu dipek toh pahalanya. Kalau wakaf itu ngangkut ustadz yang mau ngimami sholat misalnya atau khutbah Jumat, lah berarti pahala khutbah Jumat, pahala yang sholat Jumatnya dengarkan khutbahnya dia, itu masuk ke pemilik mobil itu. Jadi ada orang itu nggak bisa baca, orang mu'alaf baru nggak bisa baca Arab, huruf Arab, nggak bisa baca Quran, apologi kon adzan. Tapi pengen piye carane aku entuk ganjarane wong adzan. Kayak wong adzan undang-undang wong sholat kabeh teko sholat kabeh kan dapat pahala semua. Dia bilang gampang, sampai tukoke mic adzan. Iya kan? Berikannya apa? Mic, sampean wakaf mic adzan. Mic-nya buat adzan, sampai nggak usah adzan, dapat pahalanya sing adzan. Bahkan bukan cuma pahala adzan, mic itu dipakai oleh imam, pahalanya sholat imam itu dapat itu. Itu hebatnya wakaf. Kari-kari baru kuwi, mic-e wis ono, lah aku pengen pahala kabel. Nggak ada apa? Weh listrik. Lah kalau mic nggak ada listrik gimana? Nggak nyala toh, wes aku listriknya. Akhirnya semua ini kalau dipahami dalam perspektif wakaf, selesai persoalan umat ini. Ya toh? Nah itu digamblangke, ke jamaah itu kepada umat itu dijelaskan, jadi nggak abstrak lagi wakaf itu, tapi sesuatu yang konkret. Oke, berikutnya lagi pembagian wakaf. Wakaf dari sisi penerima manfaat wakaf. Kalau tadi wakaf dari sisi wakif, ya, wakaf dari sisi nazir, ya, ada wakif perseorangan, organisasi,
Nazir, ada nazir perseorangan, organisasi, badan hukum, ya itu. Wakaf dari sisi jangka waktu, ada abadi, ada sementara. Dari sisi objek wakaf, harta tak bergerak dan harta bergerak. Dari sisi penerima manfaat wakaf, ada 3. Ada wakaf ahli atau zuri, wakaf yang penerima manfaatnya keluarga. Yang kedua ada wakaf khairi. Ini yang selama ini kita lakukan, yaitu wakaf yang penerima manfaat wakafnya adalah publik. Yang ketiga wakaf mustarok, gabungan antara ahli atau zuri dengan khairi. Saya akan jelaskan. Nih, jelaskan ya. Misalnya saya punya tanah dan rumah, tanah dan bangunan 1000 meter. Saya wakafkan untuk keluarga saya, untuk keluarga saya. Yang dimaksud keluarga saya adalah anak saya, mantunya, dan cucu-cucunya sampai ke bawah. Berarti apa? Tanah ini statusnya adalah aset wakaf, nggak boleh dijual, nggak boleh diwaris, nggak boleh dihibah. Tapi tanah ini nanti kalau produktif, dibangunlah hotel di tanah itu, dibangunlah pom bensin tanah itu, dibangunlah apa misalnya toko tanah itu, berarti kan menghasilkan toh. Hasilnya dibagi kepada anak cucu tadi. Jadi wakaf yang diperuntukkan untuk keluarga. Apa bedanya dengan waris? Beda. Kalau waris diperuntukkan bagi ahli waris, dan itu ada aturannya. Dan ahli waris itu adalah pemilik dari tanah itu. Kalau 1000 meter dibagi anak telu misalnya, ono sing entuk sepertelon, seperempat dan seterusnya, berarti tanah itu menjadi miliknya berapa orang? 3 orang. Kalau anak yang pertama meninggal, berarti jatahnya anak pertama ini diwaris kepada cucunya lagi toh. Kan begitu kalau waris. Kalau ini bukan. Tanah ini bukan milik lagi si A, si B, si C. Tanah ini adalah aset wakaf, tapi manfaatnya buat kalian semuanya. Jelas? Saya punya perusahaan, tak contohkan lagi ini, sahabat gede. Aku punya perusahaan, aset perusahaan saya itu 1 triliun, misalnya. Iki saya bikin perusahaan dari kecil sampai berkembang sampai mentok sampai sebegini, susah payah. Iki koyone nek aku mati ya pasti diwaris sesuai dengan ketentuan. Anak laki-laki dapatnya berapa, anak perempuan dapatnya berapa, mungkin istri dapat berapa. Dia sudah memprediksi. Mungkin masih bisa di anak saya, tapi di cucu saya mungkin udah nggak bisa. Karena udah semakin banyak. Akhirnya perusahaan itu menjadi perintilan-perintilan kecil kan. Wah, ini saya harus lakukan sesuatu. Gimana caranya? Saya wakafkan untuk keluarga saya. Berarti perusahaan itu tetap dikelola menjadi aset wakaf produktif yang manfaatnya diberikan kepada keluarga. Sejahtera. Cucunya mengklaim, mana jatah saya, mana ini miliknya bapak saya mau jual, saham saya mau saya jual, nggak bisa, ini bukan milikmu, kan bukan waris. Kalau waris, sahamnya anak pertama bisa dijual ke orang lain, sahamnya anak kedua bisa dijual ke orang lain. Jelas ya? Oke. Kalau wakaf yang khairi tadi, yang publik, itu ya yang selama ini kita lakukan. Saya wakaf tanah untuk masjid, kan yang menikmati bukan cuma anak kita, yang menikmati siapa saja, publik. Saya wakaf untuk dibangunkan sekolah, pesantren, apalagi rumah tahfidz, panti asuhan, kan itu dipakai untuk siapa saja. Siapa yang menerima manfaat ini? Publik.
Nah, kalau mustarok adalah sebagian. Contoh, saham perusahaan saya yang 50% saya wariskan sesuai dengan ketentuan waris, yang 50% saya wakafkan kepada publik, ya kan? Nah, Pak On ini salah satu contoh, misalnya udah masalah mustarok ini, pom bensin misalnya, selang itu saya sebutkan Pak. Nah, itu contoh mandala ala khairin. Jadi sekarang banyak pom bensin pengusaha SPBU yang wakaf selang, itu pahalanya di Pak Saroni kabeh. Pak Oni sudah wakaf sendiri, orang lain wakaf dengan cara yang sama, Pak Oni dapat pahalanya. Karena apa? Orang terinspirasi dari beliau. Jadi bisa jadi 15 hari diwakafkan, 15 hari tidak dalam 1 bulan. Atau yang 20 hari saya wakafkan, yang 10 hari tidak untuk keluarga saya. Atau beda, yang 10 hari saya wakafkan, yang 20 hari untuk keluarga saya. Ada di Batang itu Pak Haji Boko juga begitu. Dia punya gedung pertemuan yang disewakan untuk manten-manten itu. Setiap kali ada acara di gedung pertemuan itu dibagi 3. Yang sepertiga untuk kedua anaknya, sepertiga untuk dia dan istrinya, sepertiga diwakafkan. Mustarok, ya kan? Nah, ini mesti nih kapan-kapan Pak Sabto PDM mengundang saudagar dan pengusaha-pengusaha pengajiannya ini. Oh, iya, siap. Iya, sama dengan ngaji zakat, mustamiknya mustahil kan nggak nyambung. Ngaji zakat mustamiknya harus muzaki. Itu. Nah, sekarang saya mau bikin skema-skema ini. Contoh lagi, wakaf baik harta bergerak maupun tak bergerak. Wakaf sementara, ya. Pertama, skema pertama, wakaf dari zuri, dari keluarga menuju ke khairi. Contoh gini, saya punya hotel atau apalah, pom bensin atau gedung pertemuan atau apalah, terserah, ya. Lalu saya bilang, ini saya wakafkan kepada keluarga saya, yaitu anak saya dan cucu-cucunya selama 10 tahun. Terhitung sekian, berakhir sekian. Setelah 10 tahun, maka semuanya diwakafkan kepada publik PDM Pemalang. Bisa nggak begitu? Bisa. Atau wakaf ini ada toko, saya wakafkan untuk keluarga saya sampai generasi kedua saja. Anak saya 3. Nah, masing-masing itu punya cucu, cicit, udah stop, udah nanti urusannya anaknya. Nanti cicit yang ngurus adalah anaknya. Sekarang dia ngurus sampai cucu, nanti cicit yang ngurus adalah anaknya, kan gitu. Udah sampai generasi kedua. Begitu generasi kedua habis, maka ini menjadi wakaf publik. Bisa? Bisa. Sebaliknya, dari publik dulu, kemudian kepada warga. Bisa juga. Saya wakafkan ini kepada publik 10 tahun saja toko ini. Silakan. Nah, selama 10 tahun itu untungnya semua untuk PDM. Tapi begitu habis, maka wakaf itu menjadi milik atau menjadi untuk kepentingan keluarga. Boleh. Atau musyarak tadi, contoh. Saat ini wakafnya ada 2. 50% untuk keluarga, 50% untuk publik. Selama 10 tahun. Setelah 10 tahun semuanya untuk publik. Setelah 10 tahun semuanya untuk keluarga. Bisa nggak? Bisa. Jelas ya? Sekarang wakaf abadi. Sama. Ya, wakaf abadi hanya bedanya kalau abadi yang nggak ada jangka waktunya, ila yaumil qiyamah. Itu.
Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, nah ini makanya ada waris ke wakaf mustarok. Jadi sebetulnya tren ke depan itu ya, memang kan ada hadis bahwa kalau bisa kita jangan meninggalkan anak cucu yang lemah. Kalau bisa kita meninggalkan anak cucu itu sejahtera, supaya dia nggak meminta-minta. Nah instrumennya apa? Waris. Kalau memang kita punya harta. Tapi sebetulnya selain waris ada instrumen lain, yaitu wakaf zurri atau wakaf mustarok. Ini lebih aman. Kenapa? Kalau wakaf itu untuk dirinya pasti dapat. Tapi kalau pure waris, ya kalau anak-anaknya masih ingat bapaknya, atau cucunya ingat simbahnya, sedekah atau wakaf atas nama bapak saya misalnya. Ini kadang-kadang hari pertama meninggal, bulan kedua bapaknya meninggal, udah nggak inget lagi, dia foya-foya dengan hartanya habis sudah. Boro-boro berpikir wakaf atas nama orang tua. Gitu ya. Nah. Sekarang tadi nadir juga gitu. Nadir ada perseorangan, ada organisasi, ada pada hukum. Wakif juga ada 3. Tadi sudah saya bahas. Nah ini penting, pasal 12. Dalam melaksanakan tugas, nadir itu dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta wakaf yang besarnya tidak melebihi 10%. Ini undang-undang. Jadi wakaf itu dikelola profesional supaya wakaf ini tumbuh. Ngelola wakaf itu kayak ngelola perusahaan. Kan wakaf itu tidak boleh berkurang, tidak boleh rusak, tidak boleh hilang, tapi harus tumbuh. Kan perusahaan. Kalau zakat tidak, zakat itu berapa yang masuk, nek perlu dintekke, habis, karena itu haknya orang. Zakat itu masuk 1 miliar, habisin 1 miliar. Mau habiskan setahun, 2 tahun itu program, silahkan. Tapi bagikan, karena itu haknya orang, bukan hak kita. Kalau wakaf beda, begitu masuk ke kita, ini bagaimana caranya, tidak berkurang, tidak rusak, tidak hilang, ya kan? Tapi memberi manfaat terus. Nah, yang mengelola itu nadirnya, itu kalau misalnya ini ada wakaf berupa toko, dikelola, terus piye wong iki mau ngelola toko kuwi? Ngelola toko itu digaji dari laba toko. 1, itu berarti nggak ada hubungan dengan wakaf. Tapi setelah digaji dari toko, misalnya gini, setelah dikurangi operasional, ya, toko ini menghasilkan 1 miliar. Ini udah gaji, udah selesai semua. Kalau gaji itu kan hanya di karyawan. Oke? Selesai. 1 miliar ini 100 juta boleh dibagikan kepada manajemen yang ngelola toko itu. Jelas? Kalau di zakat 12,5%, namanya amil. Iya kan? Di zakat namanya amil. Amil dapat hak apa enggak? Nah kalau amilnya kaya, kalau amilnya kaya namanya ihsan. Dia dapat hak, tapi dia melepaskan haknya itu. Wakaf juga gitu, dia dapat hak enggak? Dapat, tapi mau diambil apa tidak? Silahkan. Dia kalau diambil namanya ihsan, dia melepaskan hak itu. Jelas ya? Nah sekarang ragam wakaf. Nih, wakaf ada 6 ragam. Ada wakaf aset, wakaf uang, wakaf melalui uang, wakaf manfaat, wakaf profesi, wakaf pengalihan hak. Ya, wakful a'yan, wakful nuqud ghairu mubashir, wakful nuqud mubashir, wakfu manafil a'yan, wakfu manafil abdan, wakfu al-huquq. Oke. Ini konsepnya dalam fikih. Mari kita bedah. Wakaf aset. Ini dari sisi jenis wakaf ya. Berarti yang diwakafkan aset. Harta tak bergerak tadi. Saya wakafkan tanah. Namanya wakaf apa ini? Aset. Saya wakafkan bangunan. Namanya wakaf. Saya wakafkan mobil. Namanya wakaf
aset. Jelas? Ada wakaf uang, wakaf melalui uang. Apa bedanya? Nih bedanya. Kalau wakaf melalui uang, wakfun nukut mubasyir, wakaf melalui uang. Ini bedanya, harus serius nih. Karena tipis bedanya. Itu wakif menyerahkan uang kepada nazir, lalu oleh nazir langsung dipakai uang itu. Contohnya masjid. Sekarang PDM lagi bangun apa misalnya? Bukan bangun tapi apa? Perluasan pembelian tanah. Nah, 1 meternya berapa? 2 juta. 2 juta. Tiba-tiba ada orang wakaf, Pak, ini saya mau wakaf 1 meter, ikut perluasan tanah KAE 2 juta. 2 juta dikasihkan kepada nazir. Oleh nazir buat apa uangnya? Langsung buat beli tanah. Itu namanya wakaf melalui. Aslinya yang wakaf itu, yang mau diwakafkan itu tanah, tapi tanahnya kan bukan tanahnya kita. Kalau tanahnya kita dikasihkan, namanya wakaf aset. Ini tanah orang, tapi tak tuku tak keke, namanya wakaf tanah melalui uang. Jelas? Masjid lagi bangun, iki masjid kurangi keramik karo gendeng. Keramik per meter 120.000. Gentengi siji bijian sudah 1.000. Gentengnya kan masih di toko, keramiknya masih di toko. Datang orang, Pak, saya wakaf 10 meter keramik, gih 1,2 juta. Itu genteng saya wakaf 100 genteng, nih 600.000, ya gitu kan? Atau 6 juta, ya. Berarti itu wakaf melalui uang. Wakaf diserahkan kepada nazir, dipakai. Kalau wakaf uang beda. Wakaf uang itu wakif datang ke nazir, oleh nazir nggak langsung dipakai, diproduktifkan dulu, diolah dulu, diinvestasikan dulu, baru nanti hasilnya yang dipakai. Pak Oni wakaf, nih tak kayak wakaf 200 juta, mau abadi atau temporer misalnya. Temporer misalnya, nih ya buat modal amal usaha PDM 200 juta, tapi 3 tahun saja ya 3 tahun. 3 tahun jalan modalnya, usahanya. Hasil usahanya itu kemudian dipakai bangun masjid, hasil usahanya dipakai beli tanah, hasil usahanya dipakai beasiswa, hasil usahanya dipakai yang lain-lain. Itu namanya wakaf uang. Karena wakaf yang dipakai untuk itu kan hasilnya. Wakaf yang tadi dari Pak Oni itu dipakai untuk kegiatan investasi produktif ekonomi. Jelas bedanya? Paham bedanya? Nah, tuh. Kembali ke tadi. Ada wakaf manfaat. Nih, beda lagi. Kalau wakaf manfaat adalah wakaf yang diwakafkan adalah manfaatnya. Tadi contoh bangunan, silakan dipakai selama 5 tahun. Yang diwakafkan apanya? Manfaat bangunan. Kalau bangunannya, rumahnya dikasihkan, namanya wakaf aset. Ini enggak, pokoknya silakan mahasiswa pakai situ, suruh pakai selama 5 tahun sampai sak lulusnya. Itu wakaf manfaat. Contoh kendaraan, ini kendaraan pakai aja sampai 3 tahun, nanti kalau udah 3 tahun saya tinjau ulang, mau saya tarik atau saya perpanjang atau saya ganti, pokoknya pakai dulu 3 tahun, udah ini. Itu wakaf apa? Manfaat. Karena yang diwakafkan apa? Manfaat dari kendaraan. Kalau kendaraannya saya kasihkan, wakafkan, namanya wakaf aset. Kalau kendaraannya enggak saya wakafkan, asetnya tidak juga saya wakafkan manfaatnya, tapi hasil rentanya saya kasihkan, namanya wakaf melalui uang. Halo? Umatara?
Ada perusahaan rental mobil. Nih, dengerin. Perusahaan rental mobil, ya. Terus saya ambil satu. Ini satu mobil saya wakafkan mobilnya untuk Pondok Al-Manar. Itu namanya wakaf apa? Aset, ya. Berarti mobil ini menjadi aset wakaf miliknya siapa? Al-Manar. Jelas ya, clear ya. Oke. Yang kedua, ini mobil silakan dipakai selama 3 tahun. Nanti kalau sudah selesai balik ke nggon aku meneh. Ora usah bayar, ora usah nyewa. Berarti wakaf apa? Manfaat. Ya jelas. Ternyata mobilnya nggak dikasih asetnya, dipinjamin, dimanfaatkan juga tidak. Tapi aku benulan, iki mobil hasil rentalnya, ya kan? Aku nih bulan ini berapa? 3 juta. Bulan depan nih 4 juta. Bulan depan lagi 4,5 juta. Dari mana itu? Dari hasil rental mobil. Namanya wakaf apa? Melalui uang. Jelas. Beda lagi kalau begini. Nih, dengerin. Saya kasih PDM Pemalang 10% saham dari perusahaan rental mobil saya. Wakaf apa itu? Wakaf hak. Saham kan hak saya. Berarti PDM punya 10% saham. Berarti keuntungan 10% masuk ke PDM. Tapi keuntungannya itu menjadi apa? Wakaf uang, kan produktif terus. Sahamnya nggak boleh berkurang, tapi menghasilkan terus. Jadi gampang wakafnya. Jelas. Manfaat mobil, manfaat bangunan, hotel. Ini ada teman-teman kita yang punya hotel. Jadi kita ini kalau ada tamu-tamu itu kadang-kadang ke Jakarta, teman kita yang punya hotel, oh dah pakai hotel saya itu ada berapa kamar, free gratis. Ada yang punya villa di Pagilaran itu villanya itu pokoknya langganan, ada tamu pasti kita pakai, enggak pernah bayar. Itu wakaf manfaat. Kalau villanya diwakafkan menjadi wakaf aset. Jelas ya? Termasuk uang tadi, uang kita punya uang yang kita wakafkan manfaatnya. Kenapa? Ini saya kasih ya 10 juta selama 5 tahun. Lah, sing 10 juta ini jumlahnya uang 1000, kan berapa? 10 miliar. Iya toh? Selama 5 tahun. Kan duitnya kembali ke saya 10 juta. Duitnya saya kan nggak berkurang, kembali lagi 10 juta. Itu namanya wakaf apa? Halo? Aku duit 10 juta, tak wakafke selama 2 tahun. Ya, 2 tahun dicicil balik utuh 2 tahun. Namanya wakaf apa? Manfaat. Yang diwakafkan apa nih? Manfaatnya. Itu dalam bahasa undang-undang namanya wakaf uang berjangka. Itu bahasa undang-undang. Oh no, undang-undangnya. Fikihnya tadi itu. Jelas? Bingung. Ada lagi wakaf profesi. Nanti kalau bingung-bingung itu YouTube-nya setel lagi nih, besok lagi itu ada loh. Sing bingung bab mana? Nanti tak kirim. Ya, ada wakaf profesi. Wakaf profesi itu apa? Manafil abdan, profesi. Contoh dokter. Ini kliniknya punyanya PDM. Saya ingin klinik ini misalnya kata Pak Sabto dan jajaran PDM, kita buat 1 hari dalam seminggu itu klinik sosial. Jadi hari Jumat dari pagi sampai Jumatan atau sampai pada asar itu free, pokoknya duafa ke situ gratis. Kita kadang ngendi duite sing gratis iki. Nah, ada dokter ternyata, Pak, saya wakaf profesi. Saya praktek di klinik itu tiap hari Jumat dari jam 8 sampai jam 12 free. Berarti nggak ada uang duduk, nggak ada uang jasa medis, iya kan? Iya toh?
obat nanti urusannya lazismu lain lagi. Itu wakaf apa namanya? Profesi. Kudune kan dibayar toh. Kan kudune mau uang apa tadi? Periksa toh? Notaris. Ini PDM kalau jual beli tanah kan notaris. Udah free. Insinyur, PDM mau bangun masjid, digambar, kudune bayar insinyur, arsitek, wakaf. Itu namanya wakaf profesi. Ada lagi wakaf hak tadi. Gitu ya? Nah, nih terakhir nih. Dah. Sekarang wakaf aset jadi wakaf uang. Contohnya apa? Kalau ada tanah yang dibangun di atasnya ekonomi, itu wakaf aset. Ada orang wakaf tanah. Kemudian di atas tanah itu dibangun toko, dibangun pom bensin di atas tanah wakaf. Itu namanya dari wakaf aset menuju ke wakaf uang. Ada wakaf melalui uang ke wakaf aset. Tadi contoh, ada uang belikan tanah. Sekarang wakaf profesi, wakaf uang. Ada, contohnya apa? Konsultan hukum. Ini ada perusahaan atau toko wakaf, toko yang miliknya PDM yang basisnya wakaf. Kan toko ini harus maju. Butuh konsultan bisnis, konsultan ekonomi, konsultan marketing. Konsultannya karena ini perusahaan wakaf, nggak usah dibayar. Aku nengke arep wakaf profesi. Berarti wakaf profesi dia menghasilkan nilai ekonomi dalam perusahaan itu. Oke? Wakaf manfaat menjadi wakaf aset. Contohnya manfaat tanah, bangunan dalam jangka tertentu diwakafkan. Tapi kemudian ya diwakafkan menjadi aset abadi. Itu dari manfaat menjadi wakaf aset. Ada lagi wakaf manfaat ya menjadi wakaf uang. Contohnya tadi ada orang wakaf, silakan saya punya lahan 2000 meter di tempat strategis, saya wakafkan 20 tahun kepada PDM. Oleh PDM lahan itu selama 20 tahun dijadikan kegiatan ekonomi produktif. Berarti selama 20 tahun itu dari wakaf manfaat menjadi wakaf uang. Setelah 20 tahun balik lagi ke pemiliknya. Jelas? Ada wakaf uang untuk Qardul Hasan. Ada, saya mau mewakafkan 1 miliar khusus untuk Qardul Hasan. Maka 1 miliar itu, oh sana ada ghorimin, itu terlilit misalkan kasih 100 juta. Balik ya 6 bulan. Oh di sana ada orang butuh, anaknya mau sekolah, ini kudu lulus, bayar semester gini, tapi dia nggak dikasih, pinjaman aja. Oke, tak pinjemin 200 juta, balik lagi. Tapi nilai wakafnya tetap masih utuh 1 miliar, hanya diputer aja, balik lagi, puter lagi, balik lagi, puter lagi. Gitu ya? Ya, ini ada lagi sukuk ling wakaf ling sukuk isi akeh asane iki. Wis kene wae. Nanti kapan-kapan aku lu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.